Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sanak sebarataan. Kembali lagi di channel aku Hair Dante. Kali ini aku ingin mengajak kalian untuk keliling-keliling kota Banjarmasin. Ya lo. Jadi wisata apa aja yang ada di kota Banjarmasin, makanan apa aja yang ada di kota Banjarmasin, ya apalagi itu tempat mistik, tempat misteri, tempat mitos atau tempat angker ya, apa aja yang ada di kota Banjarmasin. Mari ikuti terus aku untuk mengeksplor, untuk mengunjungi ya, apa saja yang ada di kota Banjarmasin. Tetap ikutin aku jalan-jalan di kota Banjarmasin. Tapi sebelum itu aku ingin ngopi dulu ya. Ini sudah jam setengah 9 nih, jam 8 lewat 40 menit. Nah, sudah kesiangan ini. Jadi aku belum ngopi, aku belum sarapan, jadi aku ngopi dulu. Ingin sarapan dulu, aku cari warung-warung terdekat. Nah, yalah, ikutin terus petualangan aku di kota Banjarmasin. Sip. Halo saudaraku sebarataan, selamat datang di channel saya Hair Dante. Kali ini aku ingin mengajak kalian untuk keliling kota Banjarmasin. Untuk rute pertama aku ingin mengelilingi kota Banjarmasin. Aku memulainya dari Banjarmasin Timur dulu ya. Saat ini aku sedang berada di warung kopi ya, warung kopi tradisional yang ada di kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Sungai Lulut ya. Oke. Nah, ini warung kopinya, banyak amang-amang yang sedang nongki di warung kopi ini ya. Nah, ini adalah suasana di pagi hari ya. Nah, di kota Banjarmasin yang ada di Sungai Lulut. Kota Banjarmasin ini juga termasuk 5 besar, kalau tidak salah ya, 5 besar atau 10 besar adalah kota teraman di Indonesia ya. Akhirnya aku berada di pintu gerbang kota Banjarmasin yang ada di Jalan Ahmad Yani kilometer 6 ya. Nah, tidak afdol kalau ke kota Banjarmasin tidak melewati pintu gerbang ini ya. Pintu gerbang ini adalah ikoniknya kota Banjarmasin. Coba kita lihat. Kita sedang berada di pintu gerbangnya kota Banjarmasin. Nah, tepatnya berada di Jalan Ahmad Yani kilometer 6. Tidak afdol ya. Tidak afdol ya kalau ke kota Banjarmasin kalau tidak melewati pintu gerbang ini ya. Ini adalah ikonnya kota Banjarmasin, bentuknya estetik ya. Nah, bentuknya seperti perahu, seperti itu. Di sini banyak amang-amang ojek ya, banyak pangkalan ojek sih. Di sini ada pangkalan ojek. Di sana itu ada taksi ya, taksi antar kabupaten. Nama taksinya taksi Pol L300. Pintu gerbang ini adalah perbatasan antara kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Kalau masuk ke sana itu kita sudah masuk ke kota Banjarmasin, tapi kalau daerah sini sudah masuk wilayah Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar itu ibu kotanya adalah Martapura ya. Nah, kalau arah ke sana itu arah ke kota Martapura. Kalau arah ke sini masuk ke wilayah kota Banjarmasin. Kita sudah memasuki wilayah kota Banjarmasin dan melewati pintu gerbang
perbatasan antara Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Kota Banjarmasin cuacanya saat ini tidak terlalu panas ya. Harinya mendukung untuk kita melakukan perjalanan. Terletak di Banjarmasin ini kotanya lumayan bersih ya. Di sana juga ada flyover. Nah, ini dia flyover yang ada di Banjarmasin. Flyovernya bagus ya. Kita akan belok ke kanan menuju Kampung Banua Anyar. Kota Banjarmasin ini juga termasuk kota yang padat ya. Sekarang kita memasuki Kampung Banua Anyar. Itu adalah makam kubah Datuk Amin yang ada di Kampung Banua Anyar. Datuk Amin salah satu cucu dari Datuk Kelampayan, tokoh ulama besar di Kalimantan Selatan. Beliau adalah sebagai ulama di Kerajaan Banjar pada zaman dahulu ya. Nah, kita mau belok kanan untuk menuju Soto Bang Amat. Seperti inilah suasana Kampung Banua Anyar. Kalian kalau mau berkunjung ke Kota Banjarmasin, kalian harus wajib singgah ke Soto Bang Amat. Karena ini adalah menu wajib yang harus kalian singgahi kalau berkunjung ke Banjarmasin. Kalau tidak singgah, tidak afdol ya. Karena makanan khas Banjarmasin yang terkenal adalah soto Banjar. Halo sahabat sebelatan, kali ini aku sedang berada di Soto Bang Amat, letaknya di Kampung Banua Anyar yang ada di Kota Banjarmasin. Kalau ke Banjarmasin, kalau tidak singgah di Soto Bang Amat ini tidak afdol ya. Ini adalah menu wajib kalau berkunjung ke Kota Banjarmasin itu harus mengunjungi Soto Bang Amat ya. Soto Bang Amatnya adalah makanan unik, makanan khas Banjar yang ada yang tersedia di Kota Banjarmasin. Mari kita lihat langsung ya bagaimana suasana isi di dalam Soto Bang Amat ya, gas. Ini tampak keluarnya ya, tampak keluar dari Soto Bang Amat. Nah, beginilah suasananya di luar warung Soto Bang Amat. Kalau berkunjung ke Banua Anyar tidak afdol kalau tidak singgah di Soto Bang Amat ya. Mari kita langsung gas masuk ke dalam. Nah, ini adalah suasana di dalam warung Soto Bang Amat yang ada di Banjarmasin di Kampung Banua Anyar. Letaknya di pinggir sungai ya. Pemandangannya cukup bagus. Di sini cukup tenang dan cukup unik ya. Klasik. Oke. Langsung kita pesan. Halo sanak seberataan, kali ini aku berada di Soto Bang Amat. Karena saat ini alhamdulillah sotonya sudah ready ya. Sudah ready dan minumnya adalah aku memilih minuman sirup ya, supaya agak segar karena sudah menjelang tengah hari ya. Nah, jadi untuk soto Banjar itu ada variasi ya, ada bervariasi. Soto Banjar itu berbeda dengan soto-soto yang ada di lain gitu. Nah, kalau soto Banjar itu namanya soto Banjar, bilangnya soto itu isinya ketupat. Tapi kalau nasi itu namanya nasi sop. Nah, nasi sop Banjar. Jadi kalian harus bisa membedakan antara soto Banjar dengan nasi sop Banjar. Nah, yalah
Kalau di lain itu kan seperti soto Lamongan, soto Betawi, soto Makassar itu kan isiannya itu adalah di dalamnya adalah nasi kan. Nah, kalau di soto Banjar itu ketupat. Nah, jadi di sini aku memilih menu yang sop Banjar ya, sop Banjar. Karena aku belum sarapan nih, belum belum sarapan yang kenyang gitu nah. Kalau aku memesan soto Banjar itu isinya ketupat, takutnya aku eh, masih lapar gitu nah. Iya. Mari kita lihat. Nah, ini adalah sop Banjar yang aku pesan ya. Nah, ini tampilan sop Banjar. Nasi sop. Orang orang di sini memanggilnya adalah nasi sop Banjar. Nah, kalau soto Banjar itu pakai ketupat. Nah, kalau kalian berkunjung di kota Banjarmasin, kalau memesan soto Banjar itu isinya ketupat ya. Soto Banjar ini berbeda dengan soto-soto yang ada di lain. Nah, tapi untuk di Indonesia soto Banjar ini bila memesan soto Banjar itu isiannya ketupat. Tapi kalau di luar negeri, nah di luar negeri juga ada soto Banjar seperti di Jerman, di Belanda itu ada juga soto Banjar di luar negeri ya. Nah itu kalau memesan soto Banjar di luar negeri itu usianya nasi. Nah kenapa jadi nasi? Karena bahan pembuatan ketupat itu langka di sana. Nah, susah dicari kan kalau di luar negeri. Jadi bila memesan soto Banjar itu isiannya nasi. Memesan soto Banjar di Eropa atau di Amerika itu isiannya nasi. Tapi kalau yang memesan soto Banjar di Indonesia itu isiannya ketupat karena di Indonesia lebih mudah mendapatkan bahan baku pembuatan ketupatnya sia seperti itulah. Sebelum kita menikmati sebuah makanan, alangkah baiknya kalau uh, menurutku seperti itu kita harus mencium aromanya dulu ya. Aromanya khas ya, khas rempah-rempah. Lebih enak lagi kalau kita pegahi dengan 5 kuit. Nah, kita pegahi dengan 5 kuit. Setelah itu, soto Banjar itu beda dengan soto lain ya. Soto Banjar itu lebih nikmat kalau menggunakan kecap asin. Kalau di soto pada umumnya kan itu menggunakan kecap manis. Kalau soto Banjar itu kecap asin ya. Nah, lebih nikmat, lebih sedap itu kecap asin. Nah, ditambah lagi dengan sambal. Kurang rasanya kalau tidak ada sambal ya. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di soto Bang Ahmad. Menunya cukup terjangkau ya. Nah, cukup terjangkau dari 27.000 sampai paling mahal itu gimana ya? Yang mahal, paling mahal 30.000 ya. Oh, 41. Itu. Paling mahal 41 ya untuk menunya ya, untuk harga di soto-soto Bang Ahmad. Cukup terjangkau. Tidak begitu mahal ya. Ya, beginilah suasana yang ada di dalam soto Bang Ahmad ya. Letaknya di pinggir sungai. View-nya cukup bagus ya. Nah, di view-nya cukup bagus. Di situ ada kapal wisata ya. Nama kapalnya itu kalau di sini sebutnya adalah Kelotok, kapal Kelotok ya. Oke, kita gas. Nah, sekarang aku berada di Tugu Pahlawan 9 November. Masih di Kampung Banu Anyar ya. Ini adalah aku ingin melihat masih ingin mengenang perjuangan datuku ya. Datuku yang bernama Umar, itu yang nomor 4 ya. Jadi itu keturunan aku. Beliau adalah seorang pejuang di kota Banjarmasin ya.
melawan penjajah Belanda ya zaman dulunya. Ada 9 pahlawan yang tertulis di dalam tugu ini ya. Nah, ada 9 itu, ada Badran, Badrun, Utuh, Umar, Tarin, Jumain, Sepa, Dullah, Pa Ma'aruf. Nah, hilang ya tulisannya itu, seharusnya tulisannya Pa Ma'aruf. Nah, ini adalah 9 pejuang yang ada di kota Banjarmasin untuk meraih kemerdekaan Kalimantan Selatan ya. Aku mengenang di sini dan aku juga masuk grup itu keturunan pejuang ya, keturunan pejuang Petran dan keturunan anak cucu TNI Polri ya. Nah, aku juga nggak tahu sekalinya aku keturunan yang ada salah satu nama di situ ya. Aku baru dikasih tahu semalam. Nah, di sebelah sini foto-foto penjelasan-penjelasan tentang sejarah Tugu 9 November ya. Nah, itu pada apa itu tulisannya? Nah, ini adalah foto-foto tentara Australia dan Belanda Nica tiba di Banjarmasin tahun 1945. Nah, Batalion Infanteri Nica tiba di Banjarmasin. Nah, ini adalah foto-foto kenangan waktu perjuangan masyarakat Kota Banjarmasin ya. Nah, ini masih di Kampung Banu Anyar. Dulu ini sudah wilayah masuk ke Kelurahan Pengambangan ya zaman dulunya ya. Nah, ini adalah cerita singkat tentang Tugu Pahlawan 9 November. Cukup heroik ya. Nah, ini ada lukisan seperti lukisan Dayak ya. Lukisan khas Banjar ini. Nah, lukisan Dayak. Karena orang Banu Anyar itu aslinya orang Dayak sebenarnya. Nah, orang Dayak, keturunan Dayak. Ada yang keturunan Dayak Ngaju, Dayak apa itu yang Nansarunai kah? Nah, Nansarunai. Aku diceritakan oleh orang tua zaman dulu ya. Ini adalah lukisan-lukisan perjuangan. Nah, lukisan perjuangan. Nah, masih banyak ya lukisan-lukisan yang ada di sini ya. Nah, ini dia bangunan tugunya ya. Nah, ini dia bangunan tugunya dikenang. Jadi kalau tanggal 9 November itu pasti di sini akan diadakan upacara pahlawan ya, Hari Pahlawan 9 November ya. TNI, Polri, anak-anak sekolah di sini kita memperingati Hari Pahlawan. Dan kita mengadakan upacara bendera ya di sini ya untuk mengingat dan mengenang perjuangan bangsa kita untuk melawan penjajah. Sekarang aku berada di Kampung Keramat yang ada di Kota Banjarmasin. Kenapa dinamakan Kampung Keramat? Karena tada, ada makam keramat di seberang sana. Letaknya di pinggir jalan ya. Nah, menurut cerita yang beredar dan informasi yang aku dapat tentang makam keramat itu, karena dulu makam itu berada di seberang sini ya. Nah, di puskesmas ini ya. Kenapa makam itu dikeramatkan? Karena makam itu menurut mitos masyarakat itu pindah sendiri ya. Nah, dari sini pindah ke seberang sana. Pindah dengan sendirinya, bukan dipindah oleh manusia ya. Wow, ajaib ini. Mengenai makam yang bisa pindah sendiri tadi, insya Allah malamnya kita telusuri ya, kita cari tahu info sebenarnya, versi gaibnya ya, aku cari dari versi gaibnya. Saksikan nanti malam aku akan explore di tempat makam keramat tersebut ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini bersama Hair dan Teh Wisata Dua Alam. Halo sanakku seberataan, kali ini aku sedang berada di Sungai Lulut.
Kampung Sungai Lulut yang ada di Kota Banjarmasin, tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Timur. Untuk saat ini perjalanan pertamaku untuk mengunjungi Kota Banjarmasin itu melalui daerah Banjarmasin Timur dulu ya. Nah, setelah Banjarmasin Timur, mungkin aku mengunjungi di Kecamatan Banjarmasin Tengah atau Banjarmasin Utara ya. Karena di Kota Banjarmasin ini ada 5 kecamatan. Nah, ada timur, utara, tengah, apa itu, barat, dan selatan lah. Nah, saat ini aku sedang berada di Sungai Lulut. Nah, yalah. Di belakangku ini adalah jembatan gantung yang ada di Sungai Lulut ya. Ini vibes dari sore. Nah, suasana sore hari ya, menunggu sunset. Beginilah suasana Sungai Lulut, Kampung Sungai Lulut yang ada di Kota Banjarmasin. Di sore hari jam setengah 6 ya, jam 5.30 PM. Nah, jam 5.30 sore. Nanti aku akan nyeberang ke sana. Nah, nanti aku akan nyeberang ke sana dan menuju ke arah sana ya. Nah, menuju ke arah sana. Jadi aku nanti nyeberang lewat jembatan gantung ini. Setelah itu aku turun ke sana dan nyusul sungai di pinggir sungai sampai ke ujung sana ya. Aku mau ngambil sunset di sore hari di Kampung Sungai Lulut ini ya. Ikuti terus petualanganku. Salam sanak seberatan. Aku sudah di seberang ya. Aku tadi sudah melewati jembatan gantung ini dan sudah nyeberang turun ke bawah sungai ini ya. Ini adalah jembatannya terbuat dari kayu, cukup kokoh dan kuat ya untuk dilewati sepeda motor. Nah, ini adalah suasana di seberang. Ini namanya Kampung Sungai Lulut Seberang. Nah, seperti inilah suasana di Kampung Sungai Lulut Seberang. Wah, di sana ada makam ya, ada kuburan ya. Baunya seperti bau kuburan. Ayo kita telusuri lebih lanjut. Suasana kampungnya cukup nyaman ya, cukup tenang di daerah sini. Aku agak suka ya dengan suasana kampung seperti ini. Masalahnya kalau ditinggalin atau tinggal di tempat sini enak ya. Rumah-rumah warga yang sangat tradisional. Ada kapal di situ. Nah, ada kapal kan. Nah, kampungnya khas ya, klasik ya. Nah, itu ada jembatan. Iya iya ya. Ini adalah jalan Siring yang ada di Kampung Sungai Lulut Seberang ya. Wow, view-nya bagus ya, pebesnya ya. Pebesnya bagus. Wah, aku mau singgah di sini tetapi takutnya sepeda motorku ngalangin jalan ya. Jadi aku nggak berani singgah di sini ya. Nah, gokil coy. Gokil. Wow, pemandangannya estetik. Aku mau parkir di mana ya? Nggak ada tempat parkir ini. Kalau mau parkir, otomatis kendaraanku harus masuk ke teras rumah warga dong. Ya, kita lanjut aja lah. Kita lanjut sampai ujung. Gas. Di sana Sungai Lulut Kota ya. Nah, suasananya bagus ya, Sungai Lulut Kota. Kita berada di seberang. Nah, berbeda kan antara Sungai Lulut Kota sama Sungai Lulut Seberang. Di sini agak terpencil ya wilayahnya. Wilayah terpencil. Halo sanak seberatan, aku sudah berada di Kampung Sungai Lulut Seberang ya. Tadi aku kira tidak begitu apa nih, jalannya mulus ya. Aku kira jalannya cor semen, dari sekalinya jalannya gusak ya. Nah, ini ya kondisi jalannya ya.
kondisi jalannya yang ada di Sungai Seberang ya. Nah, tadi di sana itu sampai sana aja anunya. Jalan cowoknya sampai di sana aja ya. Setelah di sini aku lewatin, nah jalannya seperti ini. Jadi aku takut ya kalau lewat pakai sepeda motor ini akan aku tidak mau ngambil resiko ya. Jadi aku mau jalan kaki sampai ke ujung ya. Nah, beginilah suasana jalan yang ada di Sungai Lulut Seberang ya. Nah, suasana jalan yang ada di Sungai Lulut Seberang. Aku masuk ke sini bukan sekadar untuk jalan-jalannya, tapi aku mencari tempat-tempat yang ada mistiknya gitu nah. Inilah guys, jalan ujung di Sungai Lulut Seberang ya. Jalannya memprihatinkan. Ini jalannya ekstrim ya. Jalannya terbuat dari kayu. Kayaknya di daerah sini tidak tidak diperhatikan oleh pemerintah kotanya ya. Nah, sini terpencil lah, daerah terpencil. Nah, ini kondisi jalannya guys. Nah, kondisi jalannya. Nah, itu ujung, habis dari sana tuh ujung dah. Nah, habis dah. Sangat memprihatinkan ya. Sekelas kota besar ya. Kota yang maju sejahtera. Apa itu tagline-nya? Masih ada daerah terpencil seperti ini ya. Kurang perhatian dari pemerintah kotanya ya. Nah, ini tidak bisa dilewati sembarangan ya oleh kendaraan sepeda motor nih. Kalau orang yang kurang pro atau orang pendatang lewat sini nyata dah tercabur ke sungai. Nah, yalah. Nyata dah terjun ke sungai sana. Kalau nggak pro ya mengendarai sepeda motornya. Nah, kondisi jalannya guys. Nah, kondisi jalannya nanti aku kirim ke wali kota ya. Mudah-mudahan akan ditanggapi kondisi jalan seperti ini ya. Sunsetnya guys ya, oke. Suasana waktu sudah maghrib ya. Nah, sudah maghrib ini aku sudah mengunjungi kampung Sungai Lulut Seberang. Di sini ternyata kalau di sisi gaibnya nggak ada ya, nggak ada yang misteri gitu nah. Nggak ada tempat angker, nggak ada yang tempat-tempat mitos atau misteri-misteri atau mistik-mistik dari sini ya. Di sini nggak ada tempat-tempat yang angker lah, seperti itu lah. Di sini kayaknya kampungnya aman aja ya, dari segi gaibnya aman aja. Tapi kalau view bagus ya, di sini view-nya bagus karena di pinggir sungai. Nah, tapi sayang di sini nggak ada perhatian dari pemerintah kotanya ya. Mungkin di sini daerah terpencil ya. Sudah di kota, letaknya kan di kota ini, ya kan. Ternyata masih ada tempat terpencilnya yang kurang perhatian dari pemerintah kota ya. Oke, sampai di sini dulu petualanganku. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share ya video ini agar video ini terus berkembang dan aku semakin semangat untuk bikin konten-konten yang menarik lainnya. Setelah ini aku ingin mengunjungi, insya Allah lah, kalau tidak Kecamatan Banjarmasin Timur atau sudah Banjarmasin Timur ya. Setelah ini mungkin aku akan mengunjungi di Kecamatan Banjarmasin Utara atau Tengah ya. Ya, ikutin terus konten-konten yang aku buat ya. Sampai situ aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.